Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. yang hadir Teh Nadia dan Kang Septian. Kita koordinasi. Rasanya terakhir kita ketemu bulan apa ya? Bulan apa? Ingat Teh Nadia? Kayaknya udah lama deh. Baru satu semester kemarin baru sekali deh. Iya, udah lumayan lama, mungkin ada 4 bulanan yang lalu. Oke, pertama kali ya Alhamdulillah kita masih mendapatkan amanah di Salman untuk teman-teman Rusa Muda. Dan Rusa Muda ini konsentrasinya ke adik-adik TPB. Nah, kita sangat berharap mudah-mudahan adik-adik TPB bisa sukses ya. Tentu kita juga sukses ya. Eh, Fasilnya atau namanya tetap fasil atau jadi coach? Sekarang coach, Mas. Coach ya, oke. Ya, para coachnya juga sukses ya. Itu ininya. Jadi ya emang tugas bersama ya, tugas bersama untuk ininya. Ini. Ya. Nah, salah satu cara untuk memonitor adik-adik ya tugas utama kita kan kita ada karena adik-adik ITBB tadi itu dengan mempersiapkan atau mengamati ya, kalau mempersiapkan sebelumnya karena ini kontrol dan eh, eh, feedback ya nanti memberikan masukan kembali kepada adik-adik itu dari hasil yang sebelumnya. Nah, hasilnya sudah nanti titip aja Teh Nadia Kang Septian progresnya adik-adik seperti apa gitu. Jadi semester yang lalu ya si SWOT aja lah barangkali SWOT gitu. SWOT dan IP-nya, IPK-nya, IPK semester 1. Mestinya sudah keluar kan ya? Sudah ya, sudah gitu. Sudah, Mas. Ya, nanti minta tolong di masing-masing, masing-masing coach, bawahnya siapa saja, itu di monitor pertama SWOT, yang kedua ya SWOT umum, kemudian IPK. IPK tadi tidak hanya angka, tadi juga integritas, prestasi, komitmennya seperti apalah. Ini pakai kuesioner aja secara umum gitu, nah, sehingga adik-adik bisa terekam. Bisa jadi tidak masing-masing mengumpulkannya, tidak masing-masing coach, tapi langsung bersama-sama. Ini mohon diisi eh, pakai Google Doc gitu kan, nah, terus diisi, terus nanti baru masing-masing tutor itu menangkap baik tulisan maupun eh, kajian langsung atau pemahaman langsung ketemu adik-adiknya. Nah, nanti ketika bersama saya itu bisa menguraikan oh si mentor coach A1, A2, A3, A4, A5 begini gitu ya. Yang B1, 2, 3, 4, 5 begini gitu. Sedemikian sehingga kita tahu situasinya si adik tadi. Ya, termasuk ya A sampai Z-nya tanda petik lah ya. Memang pada pada situasi tertentu ada rahasia, tetapi untuk level tertentu untuk penanganan kita bisa saling mengkomunikasikan keadaan adik-adik karena tujuan kita utama untuk adik-adik ya. Tentu jangan lupa kita sendiri juga ya. Iya, Mas. Ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita bersama-sama, syukur dengan asisten manajer atau manajer, minimal asisten manajer lah ya. Dan manajer itu bisa sekali ketemu dengan orang tua. Online aja, kita luar biasa. Online ini sudah sangat 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 memudahkan kita untuk komunikasi. Bisa per kelompok. Pertama bisa pembukaan umum, pembukaan umum ya, jadi bersama orang tua itu. Kemudian dibuat kamar-kamar masing-masing untuk kelompoknya. Jadi orang tua dengan mahasiswa dengan eh, kakak tutor tersebut itu diskusi di situ. Nah, sebisa mungkin yang kalau seperti itu kita punya data, tapi ada yang cerita. Saya kemarin semester kemarin begini. Nah, disitulah dia menguraikan SWOT-nya. Saya kemarin misalnya ada yang A semua, wah, bagus ya, alhamdulillah saya senang gitu ya. Ya, saya prosesnya seperti ini. Nah, di kelompok itu dilatih supaya mereka latihan berkelompok sendiri bisa menyelesaikan ngobrol sendiri antara mereka. Nah, kita melengkapi, menambahi. Maksudnya kakak-kakak coach melengkapi, orang tua paham situasinya.
tentu kalau yang A semuanya pasti seneng gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang nilainya gitu, wow, itu kan ketar-ketir itu, ya. Gitu. Halo Kang Fandi, alhamdulillah ya. Yang Subeng ini pengantarnya nanti. Mudah-mudahan kalau ada yang lain bisa ikut masuk, ya, wakil putra, wakil putri, Kang Fandi tolong disampaikan. Gitu ya. Jadi, nah dari situlah kemudian harapan dari proses tadi, jadi adik-adik punya IPK, punya spot, kemudian di Zoom, mungkin bisa aja Zoom sendiri dulu sebelum orang tua masuk, itu biar adik yang laporan ya, laporan sendiri ke kakak coach, kakak hasil. Nah gitu. Nah mudah-mudahan nanti ketika orang tua ikut masuk, itu sistem laporannya sedemikian sehingga membuat semuanya optimis gitu ya. Ya yang A semua seneng gitu. Tapi kalau yang ada yang aduh gimana dong gitu kan. Itu bisa. Jadi, pokoknya ini semester satu begini nggak apa-apa. Semester 2 harus lebih baik. Nah, untuk bisa lebih baik tadi berdasarkan SWOT itu usahanya apa? Gitu. Nah, bisa jadi ada hubungannya dengan keluarga. Ya, misalnya tadi Teh Nadia, ya alhamdulillah ada yang memanfaatkan dana abadi karena kirimannya belum sampai atau uang jajannya habis ya gitu. Itu itulah maka uang abadi dan abadi tadi pengalaman saya di asrama perlu ada sehingga adik-adik tadi tidak sampai diem-diem ternyata nggak makan gitu. Iya. Ya artinya kita jangan sampai berdosa karena tidak memperhatikan adik-adik itu. Nah dari itu semuanya siapkan semester 2 ini bisa maju lebih baik. Gitu. Persiapan lebih baik lagi. Itu ya Teh Nadia, Kang Septian ada ada umpan balik, Kang Fadi biar diem aja, biar dengerin. Jadi kalau semuanya beres, Kang Fadinya diam gitu. Tapi ketika nanti diperlukan, oh perlu pertemuan ini kayaknya satu semester baru yang kedua kita ketemu gitu kan. Nah, Kang Fadi harus bergerak. Masa aku gimana? Oh, saya udah bolak-balik kok. Dulu pernah saya minta kan, seminggu sekali Kang Fadi gitu kan. So, karya apa rutin? Nah, mungkin sibuk ya. Gitu. Oke, ada umpan balik apa, Teh Nadia? Dari proses tadi yang kita maksudkan begitu. Oke, Mas, kalau untuk masalah IPK itu sudah sedang atau sedang didata, mungkin beberapa anak masih ada yang belum mengisi IPK-nya, tapi kebanyakan sudah mengisi sih, Mas. Mungkin Ya. nanti tinggal saya rekap. Terus untuk yang SVOT, mungkin secara tertulisnya itu belum ada, tapi memang di asrama itu ada kegiatan mentoring. Jadi satu coach itu kebagian 5 anggota, 5 adik. Jadi nanti di situ di mentoring 1 bulan sekali, mereka biasanya eh, mengabari gitu hal-hal yang sudah mereka lakukan atau apa ada kendala atau apa gitu keadaan selama 1 bulan Hmm. itu gitu Mas. Nah, yang Tapi belum mungkin itu dideketin, ya, yang belum ngisi, iya. gitu. Iya, Mas, benar seperti itu. Tapi mungkin kalau misalkan hasil SWOT secara konkretnya itu belum ada gitu, Mas. Ya Ya, mungkin nanti bakal di data. ya, jadi ada di SBT sendiri. Baik, nah, eh, ya, kenapa demikian? Karena kita ingin adik-adik kalau bisa PPB 1 tahun ini lulus semua, ya, lulus semua, terus bisa, ya, sukses setelah langkah berikutnya lah. Nah, sebetulnya sampai seberikutnya ini eh, seleksi Salman, asrama Salman. Nah, dari TPB, terutama yang di Ganesha, didorong yang sudah di perusahaan muda di, diprioritaskan mendapatkan poin lebih besar gitu Kang Fandi. Kenapa? Ya sudah mengenal Salman, sudah mengenal sistemnya dan nilainya bagus gitu prioritas itu. Jadi menerus setelah disambat nanti kemudian jadi takmir ikut berikutnya ya. Ini kayaknya belum ikut LMD kan, ikut LMD, ikut berbagai tadi tahapan berikutnya tadi. Tujuannya apa? Satu kan bisa menggantikan Mas Hermawan, ya Mas Hermawan, Pak Soeharno. Karena kita pasti semua akan meninggal nih, bener gitu? Ah, enggak ya. Ya kita semua pasti harus diganti ya, ya harus diganti. Nah itu persiapan saya ngelihatnya ke situ. Jadi saya bicara sekarang, itu ngelihat adik-adik semuanya ini, ya Teh Nadia, Kang Septian, Kang Pandi, itu saya kira bisa menggantikan Ibu Dewi, ya, Ibu Dewi.
Pak Warno, Mas Umar Khayyam dan seterusnya. Nah, untuk itu memang tahapan-tahapan ini harus ya bisa bisa di sukses lah gitu ya. Oke. Nah, untuk itu ternyata ada organizational behavior yang harus kita kenali dan kemudian kita edarkan, kita ajak teman-teman memahami gimana organizational behavior nih. Organizational behavior salah satu teori organisasi, teori manajemen agar dalam satu organisasi bisa bergerak ke arah sesuai visi misi. Jadi vektornya sesuai vektor visi misi dari organisasi. Organisasi kita YPM Salman ITB. Nah, jadi kita YPM Salman ITB ke arah mana bergeraknya gitu. Lebih jauh nanti kalau udah lulus bisa jadi tidak tidak di Bandung, tidak di ini tapi di Indonesia. Mana? Oh, kita Indonesia apa? Pancasila ya gitu kan. Tuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikut partisipasi mana? Gitu. Dan seterusnya. Apa hubungannya dengan warung jujur? Apa hubungannya dengan dana abadi? Coba kalau Indonesia ini semuanya jujur, tidak ada korupsi, saya ngajar anti korupsi, ya, itu bisa kita mandiri mulia gitu. Nggak usah ngutang negara lain. Kenapa ngutang ini disarankan tidak? Ya kalau ngutang, kalau meninggal, kalau belum disaur nanti ditanya itu. Nadia utangnya udah kan? Oh enggak punya utang Pak. Gitu. Nah gitu. Jadi ada yang pinjam tadi juga harus targetannya tadi 1 bulan ya, minjam 1 bulan di lunasi gitu. Kalau enggak dibantu bagaimana? Apakah ada tuh anak sampai ada yang sambil ngojek gitu. Nah kalau saran saya sih nggak sambil ngojek, jualan tadi yang keperluan teman-teman ya di asrama, jualan ATK, ya, jualan ya selain warung jujur mungkin ada tambahan yang lain sehingga dia bisa dapat penghasilan dan seterusnya. Baik, maksud saya sampai level Indonesia problem kita sekarang korupsi ya dan kemudian ya pagar laut tadi kan tahu ya pagar laut tahu tahu ya. Nah jangan sampai tujuan kita sama kita untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang miskin-miskin, yang tidak mampu bisa sekolah secara gratis. Dulu ada bidik misi, ada super semar, ada bidik misi, ada ini. Itu bisa kalau yang pintar mampu harus bisa sekolah gitu. Seperti juga di beberapa negara Eropa, sekolah itu nggak bayar, bayarnya living cost saja. Nah, teman-teman ini juga bisa berusaha keras untuk mencari beasiswa, syukur dapat LPDP gitu kan, sehingga punya pengalaman lain, sehingga negara ini tambah maju terusnya gitu. Itulah organisasi bebas. Jadi selintas saya ingin tunjukkan organisasi bebas di oke, kita buka bukunya dulu. Buka bukunya dulu, oke. Aduh, lupa saya ini belum saya buka tadi nih. Saya yang buka YouTube-nya dulu. Oke deh, YouTube dulu dah ya. Jadi bukunya sudah ada yang buka belum? Hehehe. Coba sambil diam, Kang Fandi buka bukunya itu, dan nanti di-share ya. Saya sambil nyetel. eh, Untung di YouTube ini ada di Malaysia ada desain yang merekam itu organizational behavior. Bisa satu dua. Kang Fandi sambil buka buku organizational behavior, filenya di situ, nanti di-share ya, Kang Fandi. Sekarang kita buka ini dulu, buka YouTube-nya dulu. Hmm. Tik 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 ini yang satu. Sampai suaranya, gambarnya, saya Sampai. sampai, oke, good. Oke, kita lihat ini. Kang Fandi sambil buka bukunya ya. Bentar, saya start dulu. Selamat datang ke kelas Organizational Behavior. Video ini dihasilkan untuk pelajar-pelajar yang mengambil
subjek organizational behavior atau tingkah laku organisasi di peringkat universiti undergraduate, iaitu ijazah sarjana muda. Dan untuk kelas saya, ianya adalah pelajar EBM 1023. Tetapi sekiranya ada kawan-kawan students dari universiti lain yang sama-sama mengambil subjek organizational behavior ini, adalah diadu-alukan untuk sama-sama memahami dalam topik-topik yang akan kita bincangkan pada semester kali ini. Sebenarnya semester ini adalah semester yang ketiga kita menjalankan segalanya secara online disebabkan oleh pandemik COVID-19. Berdasarkan daripada maklum balas pelajar-pelajar yang sebelum ini, mereka menghadapi masalah apabila semuanya dibuat secara online. Kebanyakan video links di YouTube ataupun bahan yang disediakan itu adalah dalam bahasa Inggeris, dan majoriti pelajar yang bermasalah untuk memahami intipati ataupun topik dalam bahasa Inggeris, mereka mengatakan bahawa alangkah baiknya sekiranya penerangan dapat diberikan secara ringkas dan mudah dalam bahasa Melayu, dan seterusnya mereka akan dapat explore lebih jauh dalam bahasa Inggeris selepas memahami konteks ataupun isi-isi penting dalam topik-topik yang dibincangkan. Jadi saya berharap video ini akan membantu sedikit sebanyak mereka yang mempunyai masalah. Tapi untuk kelas saya, seperti biasa, saya akan memberikan link-link berkaitan sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Jadi sekiranya anda ada membuat sebarang input yang dalam link suggestion, biasanya organizational behavior ini adalah lanjutan daripada principle of management yang kita pelajari pada semester yang terdahulu. Ini disebabkan setelah kita memahami pengurusan, dalam pengurusan kita belajar tentang POLC, Planning, Organizing, Leading and Controlling. Itu adalah roles yang kita lakukan untuk memastikan apa yang sedang diuruskan itu berjaya secara efektif dan efisien. Tetapi kita melihat konsep-konsep itu dalam konteks, kebanyakannya dalam konteks individu. Jadi dalam organizational behavior pula, kita melihat tingkah laku ataupun keadaan konsep-konsep yang kita pelajari pada principle of management itu, kita bawa, mungkinkah ia berubah apabila kita berada dalam kelompok yang besar dalam konteks organisasi. Kerana Jadi bisa jadi dipahami baru dari individu. Nah, sekarang ada 40 mahasiswa ini nih yang TPB. Hasilnya saja ada berapa? 8 ya. Ada berapa hasil total coach-coachnya Putra Putri? Ada 7, Mas. 7 lah. 7 aja itu bisa berbeda-beda tuh cara melihatnya. Jadi mendengar, oh organisasi software, oh, ini teori, teori diberikan nanti di teknik industri, di SAPPK gitu ya. Saya nggak perlu, saya kan jurusannya matematik gitu. Misalnya kayak gitu. Oh enggak, ini kita organisasi karena Salman di ITB di Indonesia ya. Jadi untuk saling memahaminya tadi 7 orang saja coach itu perlu. Oke, saya nangkepnya begini. Nah nanti kumpul di bertujuh orang itu kumpul gimana nangkep kamu. Lalu mana yang bisa kita kerjakan. Nah di antara katalah 4 4 atau 8 gitu ya. Wakil putri itu perlu satu orang maju ke depan. Oke, penangkapan saya begini. Silakan teman-teman seperti apa. Dan kemudian ada satu orang yang merangkum. Oke, gini kita lakukan. Tanpa begitu nanti nggak ada resumenya dan nggak ada arah penangkapannya masing-masing. Gitu. Jadi persepsi penangkapan pribadi dari 8 orang tadi, dari saya sasarannya sekarang bukan ke mahasiswa TPB-nya, ke coach dulu. 8 orang saja misalnya gitu. Putra, putri, katakanlah 4 4. Kemudian eh, eh, satu orang maju ke depan, saya yang meresum penangkapan teman-teman dari YouTube ini, satu ini seperti apa. Nanti YouTube 2 seperti apa. Terus dari buku organizational behavior seperti apa. Nah, nanti penerapannya bagaimana gitu. Sampai di sini sampai tangkep Nadia, Teh Septian, Kang Septian, Kang Fandi. Ya, Mas. Ya. Jadi Kang Fandi mengontrol ininya, tapi perlu paham, lebih paham ya situnya. Sehingga pergerakan rusa muda ini jelas ke arah mana gitu.
Karena kita organizational behavior, behavior dari organisasi bersama-sama. Kalau tidak, nanti masing-masing. Oke, kita teruskan ya. Terus. Mengikut kajian, sebenarnya tingkah laku individu mungkin akan berubah apabila dia melihat dirinya bukan semata-mata sebagai seorang individu tetapi sebagai seorang pekerja secara kolektif atas kepentingan bersama, atas manfaat. Bekerja secara kolektif, kepentingan bersama. Ya, jadi ini penting ini kadang tidak konsentrasi ke sini kita. Negara kita Indonesia ya Pancasila ini kepentingan bersama kita. Nah, Salman kita bareng-bareng punya kepentingan bersama gitu ya. Gitu. Oke. Yang lebih ramai. Jadi perbezaan ini boleh dilihat daripada berbagai-bagai aspek. Contohnya dari segi persepsi, dari segi motivasi, dari segi psikologi. Psikologi itu adalah apa yang mempengaruhi diri kita, dari segi sosiologi yang bagaimana kita dipengaruhi oleh orang. Nah, ini saya takut kelewat ini mumpung ada di sini ya. Jadi waktu mendengar bahkan mendengar teori organizational behavior saja itu persepsi kita masing-masing. Nah, terus kondisi kita masing-masing untuk memahami itu. Persepsi, motivasi saya gabung ke perusahaan muda ini apa, kemudian psikologis saya lagi seperti apa gitu. Misalnya saya lagi sedih, Pak Agung lagi sedih. Itu nangkepnya lain situasinya kalau dibandingkan lagi bahagia gitu kan, semangat gitu. Terus sosiologi lingkungan seperti apa gitu. Jadi kita perlu menerima menangkap eh, 8 orang saja itu punya 8 macam ya persepsi, motivasi, psikologi, sosiologi untuk memahami organizational behavior yang saya sampaikan ini dan nanti penerapannya mm, juga bisa berbeda-beda kalau tidak disatukan. Untuk sementara gini aja ya, Teh Nadia Wakil Putri, Kang Septian Wakil Putra merangkum. Saya tangkap ini, nah kita langsung tanya jawab dengan saya. Jadi eh, membuat perencanaan, mengoperasikannya, mengevaluasi, mengkontrolnya nanti seperti apa itu langkah berikutnya. Tapi sekarang buku itu sama 2 YouTube tadi ya. Gitu ya, Teh Nadia, Kang Septian. Iya, Mas. Oke, sip, kita lanjutkan. Orang lain yang memberi influence. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak semua pelajar membayangkan bahawa kita sebenarnya menyediakan diri kita untuk bekerja dan kita mungkin satu masa akan menjadi seorang yang menguruskan orang secara sekumpulan orang. Bukan semata-mata kejayaan itu bergantung kepada kita, tetapi ianya memerlukan kejayaan yang berskala besar. Okey, seperti yang kita tahu, personal quality setiap individu itu adalah berbeza-beza. Masing-masing ada kelemahan dan ada kekurangannya. Jadi kalau boleh kita refer kembali pada apa yang kita pelajari dalam Principle of Management dahulu, kita boleh lihat kelebihan dan kelemahan seseorang sama ada tentang diri kita atau pekerja kita, staff kita menggunakan SWOT analysis. Okey. Okey. Nah, gitu ya. Jadi eh, selagi-lagi setiap orang berbeda-beda, apalagi situasi kondisi juga berbeda-beda, maka dari 8 orang saja, putra putri itu oke, saya lagi gini gitu. Kayak Kang Fadi kemarin lagi TA, oh boleh TA. Tapi tugas utamanya jangan sampai kelewat. Nah, titipkan dulu lagi TA 1 minggu 2 minggu, titipkan ke asisten manajer yang lain gitu ya, Kang Pandi ya, ketangkap situasinya ya, gitu. Karena berbeda-beda, tapi organisasi harus jalan terus. Organisasi harus bisa berjalan dengan baik. Itu maka 8 orang untuk coach tadi, Mas Seng SWOT juga. Nah, itu sampai di sini dipimpin oleh Kang Pandi, ya. Jadi ada yang monitor, ya. Jadi kalau TPP yang monitor coach, ya coach ini 8 orang di bawah kepemimpinan Kang Pandi. Itu Kang Pandi ketangkap situasinya? Insya Allah Mas. Oke, alhamdulillah. Teruskan. Next SWOT. Ada banyak skills, ada banyak personal quality yang terdapat pada setiap individu. Tapi apakah quality atau skills yang harus kita fokuskan apabila kita hendak melihat performance value secara majority?
Quality ini dilihat secara majoriti, di mana ianya memberikan nilai ataupun bagaimana orang menganggap kepada reputasi ataupun nilai organisasi kita secara kolektif di mata klien, di mata masyarakat. Quality ini adalah penting. Ianya tidak bergantung kepada satu individu sahaja. Kebolehan staf kita, kalau di universiti, kebolehan pelajar-pelajar kita, dianya bukan bergantung pada kebolehan kita seorang, ataupun ianya tidak bergantung kepada kebolehan seorang ketua ataupun seorang individu semata-mata. Ianya dilihat secara kolektif. Kerana itu, kita perlu bangunkannya secara kolektif. Perkara pertama adalah communication skills. Majoriti staff haruslah diasah dari segi communication skills mereka, sama ada secara verbal atau written. Kemudian, kualiti yang kedua adalah dari segi integriti ataupun kejujuran para pekerjanya. Yang ketiga adalah interpersonal skills. How we relate ourselves to others. Okey, yang keempat adalah motivasi ataupun inisiatif yang dibuat secara keseluruhan. Berapa ramai dan berapa banyak, adakah setiap orang itu mempunyai inisiatif tersendiri yang ingin mereka contribute. Dan yang terakhir Oke, adalah terakhir ada. strong work ethics. Nah, oke, saya ini kan ya. Jadi biar punya konsentrasi ininya. Pertama, memang komunikasi, setiap everybody punya kelebihan, ada kekurangan. Bersyukur saja. Ya, bagi saya sudah tidak ada orang lengkap, itu nggak ada. Maka kita saling melengkapi. Jadi bagaimana berkomunikasi? Ada yang pendiam, ada yang ekstrovert, ada introvert, gitu kan. Nah, yang berikutnya integritas. Integritas itu udah nggak bisa ditawar lagi nih, kejujuran. Karena apa? Ya ini, ya semuanya sebenarnya harus perlu dilatih. Tapi integritas ini saya kira yang utama, bahwa harus honest, harus jujur dan berintegritas gitu. Sama antara doa kita di tahajud, apa yang kita sampaikan dan apa yang kita lakukan. Tidak mudah memang, ya. Contoh kita Rasulullah SAW itu yang sampai segitunya, yang kita agak membayangkannya tidak mudah, tetapi ya kita harus menggunakan Rasulullah SAW sebagai panutan gitu ya, integritas gitu. Kemudian kemahiran interpersonal atau komunikasi antar antar orang, ya. Kalau interpersonal ya, berhubungan atas bawah, kanan kiri, ya, depan belakang, ini jadi nyambung. Kemudian motivasi utama memang semuanya pengen tadi sukses, cum laude, atau berhasil. Tapi sekarang ini dapat amanah untuk jadi coach di perusahaan muda. Jadi gitu. Jadi motivasi ini harus dimasukkan di situ. Ya, kan sudah ngambil amanah ini, jadi nggak boleh lagi meninggalkan amanah ini karena sudah komit di situnya, ya. Nah, kemudian etika kerja secara umum memang harus kita bangun. Kemudian dari etika tadi, kalau sekarang etika moral, kalau hukum, SOP, ya itu kita kerjakan bersama. Oke, teruskan. Sejauh mana mereka beretika secara keseluruhan, secara majoriti. Bukan seorang saja yang beretika, tetapi secara majoriti. AI PPT can help you quickly turn your documents into presentations. Just upload your Word document and AI PPT will... Okey, itu dari segi efek. Dari segi praktis pula, brainstorming bersama beberapa orang yang lebih efektif atau memberi kesan atau impact yang lebih wow. Ya, brainstorming. Jadi sering-sering ngobrol barengan, brainstorming dari berbagai hal tadi. Gimana ya, secara obrolan secara bebas ya, tidak berdasarkan konsep saja, tapi sambil santai, sambil minum kopi bisa gitu. Konsepnya strategi pembangunan, promosi dan seterusnya lah ya, brainstorming. Soalan bonus untuk my students. Bila kali terakhir anda membuat brainstorming? Macam mana nak praktis untuk contribute dalam brainstorming yang berkesan? Yang kedua yang kita perlu ketahui secara kolektif adalah learning styles masing-masing. Kita tahu sebagai seorang individu apa kekuatan dan kelemahan yang kita ada dari segi preference in terms of learning, sama ada secara visual, auditory atau kinestetik. Ya, ini juga beda-beda. Jadi kita terima memang beda-beda.
Ya, ada yang pakai visual, ada itu dia harus pakai headset ya, kayak tanah dia bagus tuh. Atau kinetic harus sambil bergerak terus ya, gitu. Secara visual ini adalah kita melihat abstraction of reality, memudahkan secara simple di mana kita perlu memberikan kefahaman kepada pihak lain secara kolektif, menggunakan visual model ataupun flowchart atau apa-apa yang apabila mereka melihat sesuatu itu mereka lebih faham. Animation contohnya, auditory. Secara audio pula kita hendaklah mendengar dan ianya menyumbang kepada kefahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu knowledge ataupun isu yang sedang dihadapi. Sebab tu kita perlukan discussion, kita tak boleh baca saja. Contohnya macam sekarang saya memberikan penerangan untuk memberikan kefahaman. Kadang-kadang kefahaman kita dibantu dengan melodi ataupun muzik yang berkaitan. Kinestetik pula adalah melalui penglibatan ataupun active participation yang membolehkan kita lebih mahir. Kalau para pelajar perasan ada beberapa skills dan pengetahuan yang kita kena buat dahulu, contoh macam maths ataupun statistics. Kalau kita tak buat, kita dengar macam mana pun, kita lihat macam mana pun, output kita tidak akan mahir. Kemahiran itu akan datang apabila kita sendiri menyediakannya. Begitu dengan report, banyak perkara yang kita kena practice baru kita mahir dan memberikan nilai kepada diri kita pada masa yang akan datang. Okey, yang ketiga adalah employee engagement. Dalam employee engagement ini ianya sangat penting kerana di dalam memahami employee engagement ini, di sinilah dalam organizational behaviour wujud psychological contract di mana pelajar-pelajar hendaklah memahami wujudnya multi-level key players, berbagai key players ataupun orang yang tertentu yang harus kita fahami, berbeza responsibility dan kesesuaian delegation of task yang hendak kita berikan. Tidak semua task ataupun responsibility itu boleh dikongsi secara bersama tanpa mengetahui weightage yang bersesuaian, dan dari segi decision making juga ianya memberikan kita kefahaman bagaimana engagement ini, sebab ada setengah participation mereka cuma involved tetapi mereka tidak engage, cuma buat asalkan siap saja. Kalau analoginya bagi seorang pelajar, jika mereka cuma hendak membuat satu perkara itu asalkan siap saja tapi mereka tidak engage, mereka tidak merasakan ada peningkatan, ada penambahbaikan yang perlu mereka buat dalam satu-satu tugasan, itu bermakna mereka cuma involved tetapi mereka tidak engage. Okay, so bedanya involve sama engage, mudah-mudahan ketangkap ya. Ini kita cari nanti di itunya. Jadi kita jadi kesatuan gitu ya, menjadi sedarah sedaging ya dengan organisasi itu juga semangat sekali. Atau sekedar ikut-ikutan aja deh, ya, daripada nggak datang ya datanglah, duduk. Ini masih bagus ya datang gitu. Kalau yang nggak datang, mestinya dari 8 orang ini separuh aja tuh udah 4 gitu ya. Tapi ini kan berdua lumayan masih ya. Dan Nadia Kang Septian itunya. Jadi yang datang itu info. Nah info itu ada yang cuma datang saja, ada yang kemudian sampai engage gitu ya. Ketangkap benar ya. Ini. Nah, teman-teman harus memahami itu kemudian nanti menyebarkan. Daripada engagement ini kita akan melihat ianya akan membawa kita kepada kefahaman tentang job satisfaction, juga psychological contract yang wujud di antara organisasi dan individu. Nah, jadi kontrak tadi tidak sekedar semata tanda tangan di kontrak seperti itu, tapi Satisfaction, juga psychological contract yang wujud. Nah, jadi kita kontrak secara psikologis nih saya terikat nih menjadi tim coach nih, ya. Saya tim asrama dari dulu tim kaderisasi. Bayangkannya itu ini saya sedang bicara 25 tahun ke depan mudah-mudahan punya hasilnya, walaupun saya sudah di alam kubur saya akan dapat kiriman gitu kan. Jadi gitu, ini psikologis, iman takwa amal solehnya kemana gitu. Jadi sampai ke sana gitu. Dan itu akan kelihatan di mata hati kita. Saya kira mudah-mudahan ketangkep teman-teman ya. Jadi kontraknya tidak semacam kontrak material tetapi justru kontrak iman takwa amal soleh gitu ya. Oke. Di antara organisasi dan individu sebagai seorang employee, sebagai seorang pekerja.
Apabila kita memahami wujud perkaitan seperti ini dari segi individu dan organisasi, kita boleh mengatasi ataupun overcome masalah-masalah yang berkaitan lanjutan daripada employee engagement ini. Contohnya seperti absenteeism, masalah tidak hadir bekerja, turnover. Turnover ini can be voluntary ataupun non-voluntary. Bila kita melihat satu organisasi yang baru, silih berganti orang yang datang tidak bertahan lama, maksudnya organisasi itu menghadapi masalah turnover, high turnover. Jadi ianya juga satu kerugian di pihak organisasi kerana mereka tidak melihat perkembangan dan development yang berlaku dalam seseorang bekerja itu adalah merupakan aset yang tidak ternilai, aset yang intangible kepada organisasi. Jadi Aset intangible, aset yang tidak terukur, tidak ternilai, tidak dalam bentuk rupiah, tidak dalam bentuk apa sertifikat itu perlu, tetapi intangible yang tidak ternilai gitu ya, tidak terukur, tidak terlihat gitu, itu penting juga untuk diperhatikan. semakin tinggi turnover yang berlaku pada sesebuah organisasi, mereka terpaksa rely kepada sumber yang baru, pembelajaran yang baru, dan proses itu akan sentiasa berulang cycle, berulang kitaran hari demi hari tanpa menuju ke arah penambahbaikan, tanpa menuju kepada peningkatan kualiti. Ya, turnover. Jadi kadang pegawai itu ganti-ganti atau ini kalau pegawai ya di kantor nanti Anda menghadapi setelah lulus itu ya, nyari kerjaan ini berhenti pindah lagi pindah. Ini luar biasa. Ini generasi milenial luar biasa gitu. Nah, alhamdulillah kalau kita coach ini tutor ini bagus ya. Memang scope-nya eh, spesifik dan jalan semua. Okay, lastly for this topic, dalam memahami organizational behavior, tingkah laku pekerja, people at work, terdapat faktor-faktor yang harus kita lihat dan ambil kira kerana ia mempengaruhi seseorang di tempat kerja. Contohnya, seperti teknologi, bukan semata-mata apa ataupun teknologi apa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menggunakan, sejauh mana kebolehan seseorang untuk mengaplikasikan, untuk menggunakan teknologi yang ada untuk menjadi lebih cekap dalam menyelesaikan kerjanya. Faktor yang kedua, wujudnya gap ataupun jurang dari segi generasi. Contohnya, sebilangan orang dalam organisasi tempat kita bekerja berusia 50-an, 60-an mungkin, dan ada juga pekerja yang berusia 20-an ke 30-an dan 40-an. Jadi cara bekerja ini membawa kepada diversity ataupun way of thinking, decision making styles yang berbeza-beza, dan kita perlu saling memberikan kefahaman kepada setiap yang terlibat. Dan selain itu juga workforce diversity, yang mana wujud kepelbagaian yang kita harus ada pada sensitivity ataupun differences yang disebabkan oleh kepelbagaian tersebut. The third one is ethical. Again, secara kolektif, bagaimana etika ianya diterima atau tidak oleh kebanyakan orang. Selain itu, polisi-polisi yang berkaitan mungkin berbeza-beza berdasarkan sesebuah organisasi ataupun negara masing-masing. Kadang-kadang konteks green business practice, sustainability issue, outsourcing practice, dan flex job mungkin. Atau ada lagi polisi-polisi yang berbeza-beza mempengaruhi gaya kerja majority of staff. So far itu saja untuk this first chapter, Introduction to Organizational Behavior. Takut dulu habis. Ya, oke, saya kira untuk yang kedua nanti lain waktu deh. Sekarang biar kita diskusi dulu saja. Ini saya stop share. Bagaimana supaya kita bisa, ya biar waktunya nggak ini, saya stop aja sudah ya. Sudah. Ya, oke. Teman-teman, oke. Komentarnya masing-masing dulu. Teh Nadia, dari sini apa yang didapat dari ya diskusi atau tadi presentasi tadi? Saya juga lagi belajar ya, ya, ya. Ya, Saya juga belum tentu
bagus. Saya juga Bismillah untuk mempelajari dan mengamalkan. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama gitu. Silakan, Teh Nadia. Iya, oke Mas. Jadi tadi setelah menonton videonya dan juga beberapa kali Mas Agung juga sudah menjelaskan, saya jadi ya kurang tadi sih saya sudah eh, menulis ya, ditaruh di notulensi. Tapi materi tadi itu mengingatkan saya dengan mata kuliah manajemen di jurusan saya yang Hmm. POLC itu Hmm. mirip tentang manajemen roles itu sama dan beberapa juga relate dengan apa yang saya pelajari gitu tentang neuroscience lingkungan kerja gitu. Dan emang benar kalau tiap orang tuh punya persepsi yang berbeda gitu. Kadang-kadang ada yang memang butuh coaching atau mungkin lebih butuh mentoring dan lain-lain gitu, Mas. Ya. Ada Nah, prodinya apa, Teh Nadia? prodinya rekayasa pertanian, tapi ada manajemen agribisnis, Mas. Nah, di Bagus ya situ dari ada. pertanian. Ya, 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 nggak nyambung sana sini. Ya, ya. Alhamdulillah. Kang Septian, silakan. Oke, suara saya kedengeran kan? Ya, kedengaran. Agak kecil tapi Hmm, nggak apa-apa, nggak apa ini. iya. Oke, dari video tadi alhamdulillah dapat banyak sih Kang. Mas, apa ya? Ternyata dari eh, organizational behavior ini banyak banget ya aspek-aspeknya, dan memang tentang ngurusin apa sih, mengorganisasikan banyak orang tuh benar-benar harus memperhatikan setiap orangnya gitu, mulai dari metode yang cocok buat orangnya, entah itu cara bekerjanya, cara pendekatan untuk mengenal orang tersebut, serta cara belajarnya juga gitu Mas. Ya, kalau prodinya Kang Septian apa? Dari rekayasa kehutanan, Rekayasa kehutanan. Itu kayaknya manajemen ada juga situ ya. Ini gitu. Ya. ada manajemen agribisnis ada juga. Nah, dari Gebris ada juga itu. Kang Fandi, silakan, nggak apa-apa. Ini ya sebagai anggota ini. Kang Fandi itu jurusan Scenografi mas. oceanografi. Kayaknya relatif kayak sipil saya secara umum itu memang sedikit manajemen dapatnya itu. Hmm. Jadi Iya. Ya, jadi memang apalagi kan kebayang kalau waktu kawan-kawan waktu dulu yang ya, di waktu dulu sesi pelatihan itu, eh, ini suara di mana nih? materi itu menyontohkan pakai Oh bentar yang mas. gambar Saya timeline itu deket kan, mas. menjelaskan Telepon. bisa pakai timeline. Oh, lagi ada agak ini juga. Ya, silakan deh. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, Kang Fadil nanti deh ininya di mood dulu. Ya ini keterbatasan juga seperti ini. Kalau misalnya ini eh, kita bisa ada ruang-ruang kedap suara kecil-kecil tapi banyak itu di mana kita tempat? Oh, waktu di saya nggak ingat di mana itu. Jadi memang ada ruang-ruang kedap suara untuk masing-masing tidak tidak minta tidak suaranya tidak ini bergema gitu. Baik, eh kira-kira penerapan ke sini, penerapan ke coach dari Rusa Muda ini bagaimana? Nah, Teh Nadia, Iya, bagaimana Mas? menerapkannya, penerapan teori tadi, organizational behavior tadi di asrama Rusa Muda. Oh, oke. Mungkin ada dua kacamata, Mas. Kalau misalkan, ini kan kalau saya sebagai coach sendiri dalam mempraktikkan manajemen roles ini, ada dua sudut pandang. Bisa ke teman-teman kerja, yakni coach lainnya, juga ke anak-anak gitu. Hmm. Good, ya. Nah, untuk ke teman-teman sendiri itu emang benar kadang-kadang emang harus disesuaikan karena saya diamanahkan jadi ketua program. Jadi emang benar sih harus di-adjust gitu tiap orangnya. Misalkan untuk pembagian kerja, misalkan kita adakan diskusi terlebih dahulu dan di dalam diskusi itu nanti kita melakukan pembagian kerja dan pembagian kerja itu didasarkan pada ya tadi kemampuan, kesanggupan dan juga kemauan juga gitu dari coachnya gitu. Mas. Nah terus untuk eh, kepada anak-anak sendiri sih mungkin maksudnya kepada anggota Begitu.
anggota Rusa-Rusi itu mungkin lebih ke melihat dan mendengarkan bukan arahan sih, lebih ke evaluasi dari mereka juga gitu. Kemarin kita juga sudah mengadakan atau membagikan form untuk mengadakan evaluasi setiap program yang kita lakukan gitu, Mas. Dan oh iya ternyata kita ada evaluasi dari segi ini gitu. Jadi dari sudut pandang merekanya juga ada gitu. Seperti itu, Ya, Mas. Karena alhamdulillah. ya Hmm. dari sisi kitanya mungkin cukup, tapi mungkin dari merekanya ada yang kurang atau bagaimana gitu. Jadi sama-sama mendengarkan persepsi yang lain gitu. Ya, Seperti itu, Mas. langsung sekalian ngomong ini. Jadi kira-kira yang akan ditingkatkan apa, Teh Nadia? Kalau kemarin itu sekilas ya saya belum merekap semuanya. Baru program yang khusus saya ini kan apa sih namanya? Yang kebetulan dipegang sama saya itu tutorial akademik itu anak-anak merasa kurang banyak gitu. Ya, Kurang banyak jadi tutorialnya, tutorial akademiknya. iya, iya kurang banyak. Mereka Jadi pengen lebih banyak. misalnya matematik, fisika, kimia perlu ditambah tutorial begitu. Iya benar Mas. Oke, Oh oke. sama mungkin kumpul subuh kan selama ini eh, agendanya itu ada sholat berjamaah dan juga tilawah Quran gitu Mas ya. Terus Hmm. ada yang usul untuk adain almat surat Kak gitu biar setiap hari almat surat bareng gitu. Hmm. Seperti itu. Oh, motivasi bagus. Oke, Kang Setian. Iya Mas. Ya, silakan. Oke. Eh, Gimana tadi? Jadi untuk implementasinya di Rusmut ya. Hmm. Iya, kalau di karena tadi udah dijawab sama di yang rusak ya, yang Rusia, sekarang yang rusak. Kalau dari kita juga udah ada evaluasi juga kan. Kalau buat dari rusak sendiri, karena saya urusannya di bagian internalisasi. Kemarin kalau dari internalisasi yang masih dievaluasi itu lebih ke metodenya sih mas. Karena kan kalau evaluasi yang paling sering diadain di rusak tuh acara X-Day kayak perkenalan tiap orang gitu. Mungkin karena kemarin proyektor yang kita dipakai itu sering sering rusak jadi biasanya presentasi perkenalan itu cuma pakai proyektor kurang efektif gitu ke anak-anak aja Yang buat sering rusak kegiatan apa? lain proyektornya rusak LCD, proyektor ya proyektor proyektor LCD yang untuk dari iya oh, oke, ya, 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 iya ya, itu di sih depan, ya, ya. cuman sempat ini sama ada kenalan juga yang deket deket sama rumah komplek yang punya TV gede jadi biasa pinjem di situ rencananya sama Oh, kalau buat kegiatan lain kayak pembinaan banyaknya sih anak-anak kayak udah bagus cuman kebanyakan lebih pengen sering offline gitu karena kalau online biasa subuh kurang kurang asik lah katanya. oh. Ya Jadi betul. kalau Ya bisa tentu kita kalau gandakan yang offline gitu. Rusa Muda di Jatinangor barang-barang yang offline lah ya. Iya. Mungkin kalau saya dari jauh ini online gitu kan bisa tiap sininya. Tapi untuk teman-teman dari coach kepada adik-adik offline itu di bawah. Kecuali kalau pas lagi libur kayak gini. Ini sekarang udah pada pulang belum? Atau Udah masih pulang mas masih sudah di Jatinangor. masih di pulang sana di. Nah ini potensial juga untuk komunikasi dengan orang tua ya. Teh Nadia, Kang Septian, bila memungkinkan Kang Fandi upayakan ya ada orang tua, kemudian eh, kesempatan untuk komunikasi. Kalau adik-adik sampai Bandung kan orang tua sendiri agak jauh nih, biar mereka bisa ini. Silakan dimanfaatkan, Kang Fandi, silakan cari waktu. Jadi kita dalam suatu organisasi besar, keluarga besar, mahasiswa TPB, ITB yang di Saman bersama orang tua, adik-adik dan kakak-kakak dan saya sebagai mewakili Saman itu perlu mempunyai eh, injil lah ya, punya kesamaan rasa untuk mendorong kader ini sukses lahir batin ya masa depan. Baik, saya kira eh, untuk yang kedua saya kira lain waktu saja. Ini saya kira satu ini cukup dulu. Nanti silahkan di setel lagi. Kan sudah di share tuh linknya. Nah sekarang bukunya selintas, Kang Fandi bisa ditampilkan. Oke, saya bisa saya share nggak? Oke, saya post dulu. Bentar. Oke, teman-teman semuanya, organizational behavior secara ilmiah perlu dipraktikumkan
ditugas akhirkan, ditesis, didisertasikan, di penelitian di perguruan tinggi. Apapun dia teknik, ya, apakah sains, kah, semuanya memerlukan organizational behavior. Ya. Nah, itulah usul saya. Perguruan-perguruan tinggi tadi diberikan tugas untuk memahami kebenaran ilmiah dari masing-masing permasalahan bangsa kita ini. Permasalahan kaderisasi di perguruan-perguruan tinggi, di asrama-asrama. Mereka lah 25 tahun, 50 tahun ke depan yang akan mimpin bangsa ini. Gitu. Kalau Anda udah kerja, itu udah sibuk dengan kerjaan spesifik, tapi kaderisasi di TPB, kemudian tingkat 2, 3, 4, kemudian menjadi asisten kayak Kang Pandi, menjadi manajer, menjadi ini kesempatan belajar luar biasa. Maka asrama itu bagi saya mestinya nanti ITB Salman ITB memberikan contoh, seluruh perguruan tinggi negeri membuat asrama yang seperti itu, organisasi yang bisa disampaikan berbagai hal lah ya, etika moral, Pancasila sampaikan, sehingga tujuan keadilan Pancasila ketika Anda jadi pemimpin itu kebayang gitu. Kalau enggak yang kebayang diri sendiri. Teh Nadia, anak gue pengen jadi Kang Setian juga anak gue gitu. Nah, bicara sendiri anak-anak sendiri gitu. Bukan bicara tentang bangsa ini. Nah, mudah-mudahan sampai maksudnya itu. Silakan nanti ditransfer ke teman-teman dan kita nanti ketemu suatu cara yang lain. Silakan saya ngikutin eh, musyawarah untuk nyetel yang kedua dan tadi sekaligus itu Teh Nadia, Kang Septian, progres adik-adik dibuka nggak mood gitu ya. Oke, saya kira gitu. Silakan Kang Pandi masih suaranya kalau dibuka eh, bisa atau ada Aman, Mas. aman ya silakan. Say something please dari yang secara umumnya. Ya, Mas. Jadi secara umum tuh ketika kita berorganisasi ataupun melakukan suatu kerjasama gitu ya, dalam hal apapun itu banyak yang perlu diperhatikan gitu ya, termasuk teori-teori tadi yang bisa diterapkan, contohnya perhatikan tiap individunya seperti apa gitu ya, sampai ke uh, teamworknya kita bisa arahkan kemana dan sebagainya gitu. Kan tadi eh, teori ini bisa dibuktikan dengan permasalahan-permasalahan besar itu. Dan Ya, pada intinya mendorong kita untuk terus belajar sih, Mas. Kira-kira itu, Mas. ya, Ada lagi? baik. Silakan nanti Kang Pandi koordinasi sendiri dengan adik-adik, terus apa langkah berikutnya. Saya tunggu eh, data saya potret barusan saya kirimkan dulu ke WhatsApp ini terakhir ininya sebelum kita akhiri. Nah, sampai alhamdulillah gitu. Ya. Itu. Terima kasih banyak. Solehah, Soleh. Terima kasih. Ini bagi saya kadang-kadang Terima apa kasih, Pak. eh ya, ya alhamdulillah menjadi Oh, baca Quran kan? Kilo suaranya Kak Wandi aja. ya tadi aja apa aja lah ayatnya apa aja sama satu dua ayat. Jadinya saya, Mas. Ya, enggak. Kalau mau di surat 42 ayat 38, 37, 38. Sebentar. Surat eh, 42 Asyura ayat 37, 38. 37, 38 ya. Oh dari 36 ya. Dari 36, 36, 37, 38 ya. Ini musyawarah betul-betul dan tidak mudah. Surat 42. Jadi mohon maaf tadi lupa karena saling nunggu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza maghdibu hum yaghfirun
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Artinya, apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa ya kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Sadaqallahul Baik, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya tunggu nanti wakili kawan-kawan coaching Teh Nadia sama Kang Fandi kapan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenuhun. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Mas. terima kasih. Ya, ya, nuhun. Akhiri ya, saya end ya. Iya. Fotonya udah ya. Foto sekali lagi foto, foto. Ya, senyum. Oh, boleh. Mhm. Oke, oke, oke. Satu, dua, tiga. Biar latihan percaya diri. Ting, 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 ting. Tit. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.